Selamat malam, Bu Nia. Ya, apa Malam. kabar, Profesor? Baik, salam sehat selalu ya untuk semua. Salam sehat selalu. Ya, mewakili Bapak Ibu yang hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak di antara kesibukan Profesor Julius yang luar biasa, masih mau memberikan waktu dan juga memberikan edukasi yang banyak untuk kita semua. Dan pastinya kita sudah tidak sabar ingin berbincang-bincang bersama dan juga belajar dari Profesor Julius. Baik, Profesor Julius, saya persilakan untuk memulai paparannya. Ya, terima kasih Ibu Nia ya. Terima kasih juga untuk Pak Luskito Hambali. Terima kasih untuk Ibu Shirley Kangdra atas undangannya. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini ya. Jadi ini lebih tepatnya itu kita belajar bersama-sama sebetulnya ya. Tapi barangkali karena ini bidang saya terlebih dahulu yang mengetahui beberapa hal ya. Nah untuk itu ingin sharing untuk Bapak Ibu sekalian ya, supaya kita bisa bersama-sama terhindar dari penyakit stroke ya. Jadi kalau kita bicara tentang gaya hidup dan stroke, yang pertama kita harus tahu adalah stroke ya. Apa itu sebetulnya stroke? Stroke itu hanya dua macam. Satu pembuluh darah mampet, satu pembuluh darah pecah. Jadi kalau mampet tentu tidak bisa mengalirkan darah, ada bagian otak yang rusak. Kalau pecah juga tidak bisa mengalirkan darah ke tujuannya di otak tertentu dan mengakibatkan otaknya juga rusak ya. Nah, kita akan melihat ya. Sebetulnya konsep untuk mencegah stroke ini kalau kita bagi itu tuh sangat sederhana ya. Jadi kalau saya mengedukasi orang-orang sehat ya, tentu keluarga yang komitmen, kemudian pasien-pasien yang komitmen ingin menjaga sehat, mencegah stroke itu. Nah, tentu kita bicara tentang pembuluh darah otak dalam hal ini ya, malam ini. Kemudian itu artinya bahwa kita itu sebetulnya kalau kita mencegah stroke itu, kita ingin seperti menjaga rumah ya. Jadi kalau di rumah ada pipa, tentu di dalam otak kita itu ada pembuluh darah. Di rumah ada pompa, di tubuh kita itu ada pompa juga, jantung ya. Nah, lalu ada air yang mengalir di dalam pipa di rumah, itu sama dengan darah yang mengalir ya. Nah, tentu selisih tekanan antara jantung dan tujuan tempat darah itu mengalir, itu yang kita sebut daya dorong ya kalau di rumah. Nah, di sini dalam hal ini kalau kesehatan ya kita tekanan darah. Jadi sebetulnya sirkulasi darah itu adalah sirkulasi tertutup. Jadi tekanan yang paling besar itu muncul dari jantung karena dipompakan keluar. Tekanan darah yang paling rendah justru di jantung juga supaya dia bisa kembali ke jantung. Jadi kalau pada grafik ini kita bisa lihat bahwa ada degradasi ya, penurunan tekanan darah mulai dari jantung paling tinggi, kemudian pelan-pelan dia akan turun dan kembali ke jantung ya. Sederhana sebetulnya. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga supaya tekanan darah itu dalam rentang yang aman untuk kita. Ya. Nah, bayangkan kalau tekanan darah itu terlalu tinggi, maka pipanya itu bisa pecah. Ya, pembuluh darah bisa pecah. Nah, di dalam tubuh kita sudah dibekali oleh Tuhan, ya, yang kuasa itu, supaya kita itu mampu menahan tekanan darah, fluktuasi tekanan darah tertentu. Itu namanya autoregulasi. Artinya apa? Kalau tekanan darah yang atas itu ya, namanya sistolik ya, kemudian bagian bawah itu ada diastolik. Nah, kalau tekanan darah itu pada saat dipompakan keluar, ya, kemudian nanti dia akan kembali ke jantung, ya. Nah, tubuh kita itu bisa mentoleransi tekanan darah tertentu. Ya, Bapak Ibu ingat, kalau kita pada saat mengedan, mengejan, tertawa terbahak-bahak, angkat berat, marah-marah, itu senantiasa ada perubahan tekanan darah, fluktuasi tekanan darah. Nah,
Di dalam tubuh kita itu sudah ada kemampuan untuk mengatasi hal ini, namanya autoregulasi. Jadi kalau tekanan darah sistol kita katakanlah 170, maka tekanan perfusi otak itu kira-kira sekitar 70. Kalau tekanan darah kita 110, tekanan perfusi otak juga 70. Kalau tekanan darah kita itu sekitar 100, tekanan perfusi otak juga sekitar 70. Nah, itu kemampuan untuk mengatur sendiri sehingga tekanan darah itu stabil. Jadi pada saat kita sedang berdiri, kita sedang duduk, kita tiduran, itu tuh tekanan darah di otak itu lebih kurang sama. Diupayakan supaya kita itu tidak pingsan, ya, kemudian tidak mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan. Nah, tetapi kemampuan autoregulasi itu ada batasnya, yaitu sudah dipelajari bahwa tekanan yang maksimal itu sekitar 180. Jadi kalau lebih dari 180, dia bisa bergerak linier. Artinya apa? Kalau tekanan darah 200, itu perfusi otak itu tekanannya itu bisa 100, bisa 110, bisa 130, bahkan bisa lebih. Nah, itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Nah, jika demikian, orang bisa berkata, kalau begitu saya boleh dong tekanan darahnya sekitar 150. Nah, tapi jangan lupa bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu sering sekali ada fluktuasi tekanan darah, ya. Jadi tekanan darah karena tertawa, menjerit, marah-marah dan sebagainya itu akan ada selisih tekanan darah yang naik itu sekitar 40-50. Itu namanya falsafah manuver. Nah, jadi kalau tekanan darah dasar kita itu 150, pada saat kita marah dia akan naik menjadi 200 dan itu sudah di luar rentang autoregulasi. Maka orang bisa stroke, ya, punya kesempatan untuk menjadi pecah pembuluh darah otaknya atau tiba-tiba mengkerut pembuluh darahnya sehingga mampet dia. Nah, sering sekali kita dengar cerita di masyarakat bahwa ada usia tua, ya, orang tua, kemudian malam bangun tidur, kemudian ingin ke kamar mandi, ya, ke toilet untuk buang air kecil. Tahu-tahu besok paginya ditemukan sudah tidak sadar. Nah, ini salah satu penyebabnya kalau kita mau mengetahui. Jika terjadi perdarahan, kita bisa lihat, ya, dibawa ke rumah sakit, kita akan lihat bahwa ada gambaran pada CT scan bentuk darah putih seperti ini, ya, bentuknya putih. Nah, ini sedikit video, bukan untuk menakut-nakuti, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini sekedar informasi aja bahwa jika terjadi perdarahan, kadang-kadang dengan sangat disayangkan dan terpaksa, dokter bedah saraf seperti saya itu harus memberikan pilihan, ya, bahwa darah itu harus dikeluarkan. Karena kalau mengancam jiwanya, tentu itu nggak bisa dibiarkan karena berbahaya, ya. Nah, kalau kita tidak ingin dioperasi seperti ini, maka kita harus serius untuk mencegah sehingga tidak terjadi. Tindakan bedah ini hanya dilakukan jika bekuan darahnya itu cukup besar dan mengancam nyawa. Nah, itu baru kita perlu melakukan ini. Dan tujuan operasi itu bukan untuk memperbaiki yang lumpuh menjadi tidak lumpuh. Ya. Jadi tujuan operasi pada dasarnya adalah menghindarkan orang dari kematian. Karena kita tahu kalau jumlah bekuan darahnya itu besar, itu bisa menyebabkan penekanan pada otak yang sehat, sehingga itu berbahaya kalau kita biarkan. Nah, sebagai dokter bedah saraf, kita terpaksa harus melakukan operasi, supaya darah beku tersebut tidak mengancam jiwa dan bisa dibersihkan. Nah, ini salah satu bentuk operasi sedemikian rupa untuk, ya, menyelamatkan hidup. Ya. Nah, jika beruntung, artinya bahwa setelah operasi, ya, kalau kita lakukan cepat, ya, bisa menyelamatkan orang yang tadinya tidak sadar, kemudian satu hari nanti dia akan bisa berjalan kembali. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tentu kaitannya sama gaya hidup apa? Ya. Jadi banyak sekali hal yang kita mesti tahu kaitannya sama tekanan darah tinggi. Jadi kita tadi berbicara tentang daya dorong. Jadi baru salah satu faktor, ya. Jadi daya dorong itu tentu selisih tekanan antara jantung dengan otak. Apa yang mempengaruhi? Nah, yang paling sering kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh coba browsing, ya, buktikan saya salah.
bahwa merokok itu berhubungan sangat erat dengan darah tinggi dan stroke, ya, dan penyakit-penyakit lain lagi. Kalau kita browsing, tidak kurang dari 10 juta artikel tentang hal ini. Nah, kemudian yang kedua, olahraga. Nah, olahraga itu masuk akal. Kenapa? Karena olahraga itu mempertahankan kelenturan semua pembuluh darah kita. Nah, jika kelenturan pembuluh darah kita tetap baik, artinya bahwa kemampuan pembuluh darah itu mengimbangi fluktuasi tekanan darah itu akan terjaga, ya, sehingga kemungkinan untuk meledak tiba-tiba itu lebih kecil. Lalu makanan berimbang. Jadi makanan berimbang ini saya sering analogikan seperti ini. Jadi kalau kita mencegah tubuh kita jangan rusak, ya, seperti kita menjaga rumah kita jangan rusak, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita menyadari bahwa di rumah kita itu sering sekali ada lampu putus, harus gantinya lampu, ya. Kemudian ada paku lepas, gantinya harus paku. Kemudian cat yang soak, kemudian harus ganti dengan cat, ya. Jadi kalau kita makanannya tidak berimbang, monoton, misalnya kita hanya makan sayur terus, apakah sehat? Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin saja tubuh kita itu hanya mengumpulkan zat-zat gizi yang terkandung di dalam sayur. Pada saat kita membutuhkan zat gizi yang terkandung di tempat lain, kita tidak memiliki. Sehingga yang rusak tetap rusak. Jadi perumpamannya seperti lampu putus, kemudian kita hanya menumpuk paku setiap hari. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat lampu putus nggak ada gantinya. Sehingga tubuh kita itu tidak mampu memperbaiki yang rusak tersebut. Ya. Nah, oleh sebab itu kita mesti memiliki semua zat-zat gizi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk selalu punya potensi untuk memperbaiki kerusakan yang muncul. Kemudian cukup minum, ya, itu gaya hidup, ya. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan sedikit lebih jauh mengenai minum, ya. Kemudian cukup tidur. Apa yang harus dilakukan? Apakah dengan pola hidup dan gaya hidup yang baik itu sudah cukup? Tentu tidak. Ini sama artinya seperti kalau kita dengar, saya itu sudah, katakanlah, misalnya pasien itu sering mengatakan, saya sudah pola hidup saya baik. Tidak merokok, tidur cukup, olahraga, makan dijaga, ya. Tidak pernah minum minuman keras dan sebagainya, tetapi tetap kena stroke. Kenapa? Nah, yang harus dilakukan sebetulnya adalah cek and recheck ulang. Karena manusia itu tubuhnya itu biologis. Artinya kita tidak bisa ngatur tubuh kita persisnya itu mau seperti apa. Kita hanya bisa mengikuti proses alam yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tentu ada parameter-parameter yang harus kita sesuaikan, ya. Jadi kalau sudah darah tinggi, ya minum obat darah tinggi, ya, supaya parameter itu tetap normal, ya. Olahraga tentu bisa membuat kelenturan pembuluh darah lebih baik, jadi bisa menghindari terjadinya tiba-tiba pembuluh darah pecah. Nah, hal kedua yang mau kita bicarakan tentu komposisi darah. Nah, komposisi darah itu penting, ya. Nah, disinilah peran dari air itu penting. Kalau kita lihat darah itu sebetulnya apa? Darah itu sebetulnya adalah air. Nah, semua yang ada di dalamnya, sel darah merah, sel darah putih, lempeng darah atau namanya trombosit, itu yang diserang oleh virus demam berdarah, ya. Lalu garam, gula, protein, itu semua terlarut di dalam air ini. Jadi pelarutnya cuma satu, pelarutnya air. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau air kita kurang, tentu viskositas atau kekentalan darahnya itu akan meningkat. Nah, jadi bisa nggak seseorang itu dengan kekurangan air itu mengalami stroke penyumbatan? Oh, bisa. Oleh sebab itu kita mesti secara sadar ya memahami hal ini karena ini prinsip-prinsip dasar. Ya. Nah, lalu ada hal penting lain lagi yang ini penting sekali untuk dipahami, ya. Saya kira Bapak Ibu semua sudah sangat familiar dengan namanya kolesterol. Ya, kalau kita bicara tentang kolesterol itu seolah-olah semua orang sudah mengerti karena begitu terkenalnya kolesterol. Nah, untuk menggunakan parameter laboratorium ini, kita harus betul-betul mengerti, ya. Di sini kita bisa melihat potongan atas ini, yang sebelah kiri atas ini adalah potongan melintang dari dinding pembuluh darah.
Jadi bagian dalam dari dinding pembuluh darah itu ada satu lapis sel, namanya intima atau sel endotel dia. Ya. Jadi itu cuma satu lapis sel. Di bawahnya ini memang seharusnya ada satu lapis tipis lemak. Itu normal, Bapak Ibu ya. Itu normal itu. Lalu setelah itu kita ada otot. Ya, jadi tunika media atau tunika elastik atau tunika muskularis itu adalah otot. Kemudian di luar itu ada adventitia. Oke, di mana peran kolesterol? Kolesterol yang sering kita sebut kolesterol jahat atau LDL itu molekulnya kecil. Tapi harus ingat, bukan hanya LDL ya. Semua kolesterol yang molekulnya kecil itu, kalau dia sudah jenuh di dalam darah itu, tidak bisa larut dengan baik. Artinya apa? Seperti kita melarutkan gula atau garam ke dalam air. Kalau sudah kebanyakan kita masukkan garam atau gula ke dalam air, nah tentu nggak bisa larut. Nah, yang tidak bisa larut itu dia akan rolling ya, muter-muter di pinggir dia. Nah, pada saat ada fluktuasi tekanan darah, ingat seperti saya sebutkan tadi ya, ada perubahan tekanan darah itu mendorong molekul kecil ini lewat. Nah, kalau dia sudah lewat, ini jalan satu arah. Kalau sudah lewat sekali, nggak bisa balik lagi dia. Akibatnya apa? Dia akan terus akumulasi dan menumpuk. Jadi satu saat dia akan menumpuk seperti ini, sehingga dia bentuknya seperti bisul. Ya, kalau dia bentuknya seperti bisul, dan Bapak Ibu ingat ya, lemak itu seperti pada saat kita makan bakso itu barang lunak dia. Jadi seperti bisul beneran. Satu saat dia bisa meletus. Kalau dia meletus, maka terjadilah lemak itu ikut aliran darah, nyumbat kemana-mana. Itu juga menjadi penyebab stroke. Di samping adanya luka di dalam dinding ini bisa menyebabkan terjadinya bekuan darah di situ. Ya. Lalu bagaimana sebetulnya kita harus mencegahnya? Ya. Nah, caranya adalah cek darah. Karena tanpa pengetahuan kita cek, ya. Dan ini dinamis. Artinya apa? Setiap saat berubah. Tetapi bukan berarti bahwa tiap hari harus dicek. Nah, tentu ada kurun waktu tertentu yang kita gunakan itu untuk memastikan bahwa parameter ini baik, ya. Nah, kalau tinggi atau harus mencapai angka tertentu, kata dokter, katakanlah misalnya dia normal, oh, mesti di bawah 100. Kalau sudah pernah stroke atau serangan jantung, harus di bawah 70. Bagaimana cara mencapainya? Nah, cara mencapainya bisa dengan mengurangi kandungan makanan tertentu. Tapi ini bukan jalan keluar satu-satunya, ya. Kadang-kadang kita harus minum obat. Lalu kalau kita mau meningkatkan pembakaran, kita harus olahraga, ya. Karena kalau terjadi ruptur, berbahaya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan angka yang kita sebutkan tadi? Apakah kita harus mengikuti angka orang normal pada umumnya, di mana pembuluh darah masih bagus seperti ini, atau memang kita harus sudah menggunakan di bawah 70, karena pembuluh darahnya sudah mampet seperti ini. Bagaimana? Nah, tentu kita harus ada pemeriksaan. Itulah yang kita sebut MRA. MRA itu melihat pembuluh darah. Ya. Nah, kalau sudah terjadi stroke bagaimana? Lebih baik langsung bawa ke rumah sakit. Jangan sekali-sekali berikan pengencer darah atau obat apapun ya tanpa memeriksakan otaknya itu seperti apa. Karena kemungkinan stroke itu selalu bisa penyumbatan, bisa perdarahan. Obatnya itu bertolak belakang. Jadi kalau misalnya sudah diberikan obat tertentu, lalu dibawa ke rumah sakit ternyata obat itu menghalangi pengobatan lanjutannya, jadi kasihan pasiennya. Jadi kita tidak bisa menolong dia hanya gara-gara kesalahan di rumah. Ya. Jadi tolong perhatikan hal-hal tersebut. Nah, kalau mengancam jiwa seperti ini, terjadi penyumbatan besar, apa yang harus dilakukan? Satu-satunya jalan adalah untuk menyelamatkan dia, kita buka tulangnya. Supaya otaknya dalam 5 hari ke depan tuh kalau dia bengkak, tidak ke dalam, tidak menekan bagian sehat. Jadi menekan keluar, setelah nanti bengkaknya reda, 2-3 minggu kemudian baru kita pasang ulang tulangnya. Itu kalau sudah terjadi. Pemeriksaan yang kita lakukan, dalam hitungan jam, kita sudah bisa selesaikan semua pemeriksaan tersebut. Ya, contohnya, mau CT scan kah, mau MRI, kita langsung bisa lihat pembuluh darah ya, yang sumbat seperti apa. Nah, ini contoh kasus.
Ya, kalau kita lihat ini usianya 33 tahun seorang wanita. Ya. Ini mengalami stroke. Bapak Ibu bisa lihat ini pada MRI-nya terlihat ini bintik-bintik seperti ini. Kalau kita lihat pembuluh darah otaknya itu hampir mampet kiri dan kanan. Padahal usianya baru 33 tahun. Nah, kalau kita biarkan ini orang pasti stroke di kemudian hari. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegahnya? Apakah hanya dengan gaya hidup? Tidak bisa. Nah, kita harus intervensi sebagai dokter. Nah, kita lakukan apa? Kita lakukan bypass. Ini yang dikerjakan oleh kita, ya. Nah, ini jahitannya memang sulit, ya. Nah, ini ukuran jahitan itu sepertiga ukuran rambut kita. Tetapi ini bisa menyelamatkan hidup orang, ya. Nah, sama seperti ini. Perhatikan, ini sebelum kita lakukan bypass di bulan Agustus 2020. Setelah kita lakukan bypass pertama, ya, kemudian dievaluasi ulang tahun 2022, lihat pembuluh darah yang tadinya kita jahitkan itu kecil, ini sudah menjadi besar, ya, dan sudah mulai memberi makan ke daerah yang sepi dan miskin di bagian otak tersebut, ya. Lalu kedua, kita jahitkan lagi sisi sebelahnya. Kenapa? Karena ingat tadi kiri dan kanan. Jadi kita lakukan dulu terhadap yang satu sisi, kemudian kita lakukan terhadap sisi berikutnya. Nah, apa yang kita lihat berikutnya? Setelah kita jahitkan yang berikutnya, kita bisa lihat ya, tentu pembuluh darahnya itu bisa lebih ramai. Nah, ini kasus yang lain, 49 tahun, laki-laki ya, juga sudah mengalami stroke di sisi sebelah kiri. Kemudian datang, kita harus selalu cek pipanya. Jadi pada saat orang mengalami penyumbatan pembuluh darah, tidak cukup hanya memeriksa otaknya. Namanya saja sudah sumbat. Masa pipanya kita tidak mau lihat? Harus, dan itu wajib menurut saya. Ya, jadi ini penting sekali supaya kita satu bahasa. Semua orang yang benar-benar serius ingin mencegah stroke berikutnya itu harus dicek pembuluh darahnya. Nah, ini ketahuan bahwa pembuluh darah kiri dan kanannya itu jelek sekali, kita lihat ya, kiri dan kanan. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus lakukan bypass. Nah, kita lakukan bypass di sisi sebelah kiri dulu, karena bagian itu yang sudah mengalami stroke. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini kita lakukan kiri pada bulan Desember 2021, kita lakukan sisi sebelah kiri. Pada bulan April 2022, perhatikan ini pembuluh darah sudah masuk, tumbuh ke dalam, dan memberikan makan ke daerah yang tadinya sepi di daerah ini. Nah, kemudian berikutnya kita harus mencegah yang sisi sebelahnya, kita jahitkan lagi ke dalam. Ya, kita bypass lagi. Nah, setelah bulan 7, perhatikan ini, 3 bulan sesudah yang kedua, alangkah senangnya kita melihat bahwa kedua otak ini pembuluh darahnya sudah begitu ramai. Ya. Nah, ini tentu bisa menyelamatkan dia dari stroke berikutnya. Nah, apakah stroke itu hanya terjadi pada orang dewasa? Tidak. Ini anak usia 10, ya, 10-11 tahun. Tiba-tiba tidak bisa bicara. Nah, kita bisa lihat dia mengalami stroke. Kemudian kita lihat pembuluh darahnya kecil-kecil sekali, dan itu hampir mampet semua. Apa yang harus dilakukan? Cegah jangan kena stroke. Jadi kita harus lakukan anastomosis indirect namanya. Jadi pembuluh darah yang asalnya dari kulit, ya, dari selaput otak dengan teknologi kita bisa lihat ke dalam. Nah, kita harus jahitkan, kita lindungi. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini sesudah kiri kanan kita lakukan. Ini sebelum sebelah kiri ini 2018. Perhatikan, sepi otaknya. Setelah kita jahitkan indirect bypass, perhatikan pembuluh darah yang menjadi besar, kemudian mulai memberikan suplai aliran darah terhadap otaknya sehingga dia terhindar dari stroke. Apakah kalau kurang aliran darahnya itu hanya menyebabkan otaknya itu iskemik? Tidak, kadang-kadang bisa menyebabkan perdarahan. Oleh sebab itu, jangan sembarang memberikan obat sebelum kita tahu itu apa. Contohnya pada kasus ini, mau sumbat di sini, ternyata pasiennya itu perdarahan. Nah, jadi kita harus betul-betul bawa saja ke rumah sakit supaya kita bisa cek dengan jelas. Setelah itu kita baru bisa memberikan penanganan yang baik, ya. Saya sering sekali ditanya, Dok, kalau misalnya ada keluarga seperti ini, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah bawa ke rumah sakit. Dok, kalau ada keluarga seperti ini kena stroke, harus dibawa kemana?
Harus apa yang dilakukan? Pertolongan apa yang harus dilakukan di rumah? Ya kalau misalnya jatuh ya jangan kebentur kepalanya, kira-kira begitu. Kemudian kalau ada gigi palsu dilepaskan, tapi sisanya bawa ke rumah sakit. Jangan berikan apa-apa ya tanpa kita mengetahui apa jenis struknya. Kemudian bagian yang ketiga adalah pompa. Jadi pompa itu tentu jantung ya. Kita bicara 4 faktor ini. Salah satu saja bermasalah, kita akan stroke. Ya, ingat, salah satu saja bermasalah. Jadi tidak harus 4-4-nya. Salah satu saja sudah cukup. Nah, pada bagian pompa ini yang sering menjadi masalah adalah irama jantung. Jadi kalau irama jantung itu tidak teratur, maka bisa menyebabkan bekuan darah terbentuk di dalam jantungnya. Dan bekuan darah itu bisa dikirim ke otak. Itu namanya emboli. Nah, ini paling sering terjadi di atas usia 60-an. Ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, tentu harus cek jantung. Ya. Nah, ini melibatkan dokter jantung. Ya. Tapi kita pada saat mengecek harus menyebutkan. Jadi biasanya yang dicek pada jantung itu sebetulnya banyak hal. Jadi pembuluh darah yang memberi makan jantung, ya, kemudian irama jantung, ya, kemudian katup jantung dan gerakan otot-otot jantung, ya, kemudian performance jantung pada saat dia sedang exercise atau sedang olahraga. Nah, itu kita picu dengan treadmill. Nah, itulah hal-hal yang sebetulnya itu dinilai. Nah, dalam hal ini, dalam pencegahan stroke yang paling penting bagi kita adalah melihat ya katup-katup jantung dan irama jantung. Nah, tentu hal itu butuh pemeriksaan yang senada. Jadi nggak semua sembarangan periksa. Artinya kalau kadang-kadang pasien kita suruh periksa, dia bilang, wah, saya sudah pernah periksa jantung. Jantung saya, kata dokter, baik-baik aja. Nah, mesti ingat hati-hati apa yang diperiksa dan performance apa yang sudah dilakukan pemeriksaannya. Jadi semua harus seirama dan disesuaikan. Jika ketemu ada faktor resiko, tentu harus diobati. Nah, termasuklah penggunaan obat-obat antikoagulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah pipa, ya. Nah, pipa ini sebetulnya sama seperti pipa, ya, pembuluh darah. Nah, kalau terjadi fluktuasi tekanan darah, ya, pipa itu bisa menggelembung seperti ini. Nah, tentu kita tadi sudah ingat bahwa dinding pembuluh darah itu ada 3 lapis. Ada lapisan dalam, lapisan tengah itu otot itu sangat kuat, kemudian ada lapisan luar, ya, adventisia, yang memberi makan ke otot dan sebagainya. Nah, jika lapisan tengah itu tidak ada, maka dia tipis. Setipis apa? Setipis kulit arinya salak. Jadi bisa dilihat di video ini, bahkan kalau lagi tipis seperti ini, kita bisa lihat turbulensi darah di dalamnya. Faktor resiko terbentuknya yang kita sebut aneurisma ini apa? Nah, tentu hipertensi dan merokok. Jadi balik lagi gaya hidup. Jadi kalau kita tidak mau, tolong perhatikan, ya, hindari hal-hal yang berisiko. Jika terjadi pecah, itu bisa terjadi bencana, ya. Jadi bayangkan terjadi pecahnya itu kalau di luar, katakanlah Gunung Merapi meletus, kita mesti pindahkan desanya dan sebagainya. Tapi kalau terjadi di otak, cilaka, orangnya bisa meninggal saat itu juga. Kalau terjadi perdarahan, biasanya itu pembuluh darah yang besar, ya, karena harus cukup gede tekanannya untuk membentuk balon ini, yang kita sebut aneurisma. Jadi dia akan mengisi celah-celah otak seperti ini, ya. Pemeriksaan gampang. Kalau kita lakukan pemeriksaan CT angio, ini akurasinya 99,98% barangkali. Kita sudah tahu, kita bisa lihat adanya aneurisma di situ, ya. Nah, tindakannya kalau ketemu apa yang harus dilakukan, kita bisa pilih operasi atau kita juga bisa pilih pakai kateter, ya, masukkan seperti kita mau masukkan ring ke jantung, tapi ini tujuannya adalah ke pembuluh darah di otak yang bermasalah. Tujuannya supaya kantong ini tidak terisi darah. Kalau kantongnya tidak terisi darah, maka risiko pecahnya menjadi dihilangkan. Ini salah satu kasus. Nah, slide ini, kenapa saya selalu tampilkan dan saya sudah minta izin sama ibu ini? Karena sudah menyelamatkan begitu banyak orang. Ya. Jadi, kalau pembuluh darah ini tidak pecah, nggak ada gejala. Satu-satunya yang ada gejala sebetulnya adalah seperti ini. Tiba-tiba bangun pagi, matanya nutup sebelah. Kalau ada hal ini, kita harus pastikan
bahwa pembuluh darahnya normal. Kadang-kadang orang diabetes atau sakit gula bisa seperti ini. Tapi kita harus pastiin dulu bahwa pembuluh darahnya baik. Kalau ketemu balon aneurisma ini, itu harus dilakukan operasi atau kita coiling. Kalau tidak, berbahaya, ini bisa pecah. Kenapa dia bisa begini? Karena dia menekan saraf untuk buka mata. Ya, kalau dia menekan tuh tanda-tanda sudah mau pecah. Jadi operasinya susah enggak? Tidak. Bapak Ibu coba perhatikan. Ini kalau kita lihat itu air otak itu seperti aqua. Jadi kalau pada saat kita operasi, jernih dia. Kita lihat ini artinya belum pecah. Kalau belum pecah, kita lakukan antisipasi, kita klip dia. Kalau sudah kita klip, sembuh ini. Jadi sudah beres. Setelah beberapa bulan, nanti matanya akan buka kembali. Dan orangnya selamat. Tidak jadi seperti gunung berapi meletus di dalam kepalanya. Jadi kita bisa cegah supaya tidak terjadi. Ya. Nah, balik lagi, faktor resiko dan gaya hidup apa? Ya, merokok dan hipertensi. Nah, tentu kita bisa menghindari hal itu ya. Beda kalau sudah terjadi pecah, bisa dilihat bahwa darahnya itu warna merah, ya. Jadi cairan otak yang tadinya jernih itu berubah jadi coklat seperti ini, dan itu bisa mematikan, ya. Kemudian kelainan pembuluh darah lain lagi seperti apa? Nah, kalau orangnya sering kejang dan sebagainya, sering sakit kepala, harus dicek. Kadang-kadang ada kelainan pembuluh darah tertentu yang memang sudah ada. Nah, seperti ini. Kalau kita cek dengan CT angio, kita akan lihat pembuluh darah yang seperti ini. Bisa nggak disembuhkan? Oh, bisa. Ya, bisa. Jadi kalau ada perdarahan di tempat yang aneh, tidak biasa, kita harus cek pembuluh darahnya. Ini bisa kita buang. Kalau sudah dibuang, tentu orangnya bisa sembuh. Kadang-kadang orangnya datang cuman kejang. Kalau kita angiografi, kita akan lihat seperti gumpalan cacing seperti ini. Nah, kalau kita lihat, mohon maaf lagi ya. Jadi supaya ada gambaran apa yang dilakukan. Bisa nggak ini diobati kalau ada terbentuk? Oh bisa, ya. Ini bisa kita buang. Bayangkan kalau ini adalah seorang wanita muda, usia subur, dan seringnya itu kena justru yang muda-muda ketahuan seperti ini, ya. Nah, pada saat dia hamil kalau cewek setengah mati nanti. Jadi lebih baik diobati dulu sebelum dia berkeluarga. Kalau dia katakanlah dia hamil, kemudian anaknya belum cukup umur, belum bisa dilahirkan, kemudian dia mengalami perdarahan karena AVM ini ya. Nah, itu bisa mengancam jiwa ibu dan anak. Nah, kalau ini kita buang, kita bisa buang sempurna. Kita bisa potong, ya, kita bisa buang, dan ini bisa sembuh. Jadi kalau kita angkat ini semua, sembuh dan terhindarlah dia dari masalah. Ya. Nah, untuk teknologi, kadang-kadang kalau yang kecil, kita tidak perlu operasi. Kita ada gamma knife. Jadi kita bisa tembak, kalau misalnya ada perdarahan, kita bisa tembak, kemudian setelah tembakan tersebut, 1-2 tahun, pembuluh darah yang abnormal tersebut dia bisa hilang, ya, bisa sembuh, komplit respon. Jadi saya kira itu dari saya. Lebih kurang mohon maaf kalau ada video-video yang mengganggu. Bukan niat menakut-nakuti, tapi tujuannya adalah supaya punya gambaran ya. Kira-kira kalau saya itu mengalami hal itu bisa disembuhkan enggak? Apa sih kira-kira yang dilakukan dokter? Punya potensi sembuh enggak? Ya. Nah, ada video-video yang seperti misalnya perdarahan seperti tadi. Bukan nakut-nakuti ya, memang kita harus takut. Saya sendiri juga takut, walaupun saya sendiri dokter bedah saraf, ya kan? Saya juga nggak ingin otak saya dioperasi. Nah, alangkah baiknya kita semua itu sama-sama menjaga, sehingga tidak perlu kita harus lakukan tindakan ini. Jadi demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Nia